Masuk di malam ketiga, masih sama di jam 11-an, aku dengar ada suara aktivitas lagi di area balkon. Tapi yang lebih serem, dari jendela aku bisa lihat ada siluet manusia tinggi besar lagi berdiri. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyong Nafa. Hai, gimana lur puasanya sejauh ini? Aman? Atau udah mulai halu nih? Ngelihat kurma jadi kecoa, ngelihat kecoa jadi kurma. Iya, emang ya lur ya, musuh terbesar bulan puasa itu tuh diri kita sendiri, bukan setan. Kan kalau setan itu katanya diikat ya kan pas bulan Ramadan. Tapi ya lur ya, ini ada beberapa email yang dikirim sama sedulur-sedulur yang isinya tuh cerita serem-serem selama bulan Ramadan gitu. Dan ceritanya ini bukan serem aja, tapi serem banget lur. Nah makanya sini tak bacain ya. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, ayo diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah ini biar kalian bisa selalu update sama video-video baru kita. Nah, kalau sudah subscribe, yuk langsung aja kita simak videonya. Check it out. Oke lur, ini tak bacain email yang pertama. Assalamualaikum kak, kenalin aku Nida dari Cilacap. Waalaikumsalam Nida, hai. Aku mau ceritain pengalaman yang menurutku ini serem dan konyol karena masih keinget rasanya sampai sekarang. Kejadiannya tuh di bulan Ramadan tahun 2017, aku masih SMP kelas 8. Dan udah 2 mingguan puasa itu aku selalu sholat tarawih di musola dekat rumah. Sedangkan ibu sama 2 adikku mereka tarawih di masjid ikut bapak. Karena bapak jadi Bilal di sana. Jarak masjid dari rumahku cukup jauh kak, harus melewati jalan setapak di tengah pekarangan. Waktu itu masih belum dikasih lampu jalan, jadi gelap gitu. Kenapa aku nggak ikut mereka? Soalnya teman-teman seusiaku lebih banyak tarawih di musola. Juga jajanan di musola lebih enak dan menarik ketimbang di masjid. Wah ini yang juga relate pas kecil dulu lur. Oke lanjut. Selama tarawih, kunci rumah selalu dipegang ibu karena masjid selalu lebih cepat selesai ketimbang musola. Tapi di hari itu musola lebih dulu selesai karena ternyata ada pergantian imam yang mana sholatnya lebih satset. Oke. Alhasil aku sampai rumah lebih dulu daripada ibu. Aku terus duduk anteng di teras nunggu mereka pulang. Jadi tuh sebelah kanan rumahku, sebelum rumah tetangga, ada lahan yang ditubuhi pohon-pohon pisang. Di situ remang-remang banget karena penerangan cuma dari teras rumahku. Oke, sedangkan sebelah kiri rumah ada balai bambu yang biasanya buat kumpulan atau pertemuan warga. Jadi tetangga paling dekat ya ada di seberang jalan. Kebayang ya, sebelah kanan itu pohon-pohon pisang, sebelah kirinya ada balai pertemuan. Ya lanjut ya lur. Yang tadinya aku biasa aja, tapi mendadak aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari segala arah. Aku refleks ngeliat ke arah kanan. Entah halu atau apa kak, aku ngeliat ada bayangan hitam kurus di antara pohon pisang. Kayak siluet orang soalnya bagian atasnya bulat gede kayak kepala botak gitu. Aku deg-degan banget sampai kebelet pipis. Apa itu? Ya Allah. Karena gak bisa mikir jernih, aku nekat jalan kaki ke masjid buat nyusul mereka. Sambil ngomel-ngomel tuh, kenapa pulangnya pada lama banget sih? Di jalanan aspal aku masih oke karena beberapa kali ada kendaraan atau orang lewat. Iya sih, itu melegakan banget ya lur ya. Tapi pas udah masuk jalan setapak di pekarangan, suasana itu sepi banget. Kaki ku paksa jalan cepat, tapi jangan lari biar nggak panik. Oke, ini aku mulai deg-degan. Lanjut. Di tengah pekarangan, lagi-lagi entah halu atau apa, aku kayak ngedenger ada langkah kaki di belakangku sama suara kecap-kecap kayak orang lagi makan. Aku pelanin jalanku biar dia bisa duluan, tapi dia malah ikut pelan, Kak. Feelingku ketika itu dia bukan orang. Kalaupun orang, pasti bukan orang baik. Deg-degan dan kebelet pipis banget rasanya. Makin aku pengen cepet jalan, malah kakiku makin kerasa lemes. Ya sih itu kebayang banget suasananya ya Allah. Oke lanjut. Akhirnya pas lampu masjid mulai kelihatan, aku nekat lari sambil nahan biar gak ngompol.
Sampai masjid ada bapak-bapak lagi ngobrol. Aku tanya lah, bapakku ada nggak ya? Tapi ternyata bapak udah pulang dari tadi. Di situ aku langsung nangis. Dan akhirnya aku diantar pulang naik motor. Sampai rumah aku ngeliat bapakku lagi nyalain motor. Katanya baru aja mau nyariin aku. Aku turun dari motor dan langsung ngibrit ke kamar mandi. Oke, aman berarti ya kalau urusan panggilan alam. Aku ceritain ke ibu kejadian tadi. Ibu bilang abis terawih mereka mampir ke rumah Simbah dulu, makanya jadi lama. Besoknya aku tetap mau terawih di musola, cuman kunci rumah ditaruh dalam sepatu biar aku bisa masuk kalau pulang duluan. Selesai, terima kasih Kak sudah mau baca ceritaku. Sama-sama. Semangat, semangat puasa kakak. Semangat, semangat puasa juga Kak Nida. Wah, ini merinding banget Lur ceritanya. Untung gak kenapa-kenapa ya Kak Nidanya, alhamdulillah. Apa jangan-jangan ini ya Lur ya yang di pohon pisang itu yang ngikutin sampai ke pekarangan. Oh my god. Mana sambil kecap-kecap apa dia makan takjil kali ya? Oke, kita lanjut ke email kedua ya Lur ya. Halo, izin pakai nama samaran ya, panggil aja aku Ai. Oke, nggak apa-apa. Halo Ai. Ceritaku terjadi di Ramadan tahun lalu, Kak. Waktu aku masih kerja di sebuah perusahaan bidang kreatif daerah Depok. Oke. Selama kerja di sana, aku diberi fasilitas mes, kantor di lantai 1, sedangkan mes di lantai 2. Bangunannya nggak terlalu besar. Di lantai 2 ada ruang tamu, 2 kamar, 1 kamar mandi luar, dan balkon kecil untuk ruang makan sederhana. Di sana ada meja kursi, wastafel, tempat piring gelas dan lain-lain, dan ada lemari gantung untuk nyimpen lauk dan logistik lainnya. Oh, lemari yang ini Lur, yang ditempel ke tembok gitu ya. Oke, kebayang. Aku tinggal di mes sama satu temanku, cuma beda divisi. Di bulan ketiga, tepat memasuki bulan Ramadan, ada pembaruan kontrak kerja. Syukurlah aku lanjut, tapi sayangnya temanku ini enggak. Oke. Setelah dia pulang ke rumah, jadilah aku menghuni mes sendirian. Wah, ini kayaknya udah mulai nih. Oke. Sebenarnya aku nggak masalah karena aku bukan tipe yang penakut. Aku cukup percaya diri selama 3 bulan di sini. Aku udah anggap ini rumah sendiri. Selama itu juga nggak ada kejadian aneh-aneh yang mengganggu Kak. Tapi ternyata salah. Malam pertama aku sendirian sekitar jam 11, aku ngedenger ada suara barang-barang bergeser atau terbentur. Kayak orang nyari sesuatu gitu Kak dari area balkon. Wah, apa itu? Ya Allah. Gak kayak kamar temanku yang jendelanya ngadep keluar, jendela kamarku ini ngadep ke balkon. Jadilah suara-suara itu jelas banget kedengerannya. Ada niatan untuk ngintip lewat jendela tapi urung. Nggak usah. Aku berpositif thinking itu kucing yang sedang mengorek-ngorek tempat sampah. Udah betul itu. Jangan, nggak usah mencari tahu sesuatu hal yang belum jelas ya. Aduh, jangan. Oke, lanjut ya Lor ya. Di malam kedua aku sendirian pas Ramadan hari pertama. Ada suara lemari di balkon dibuka tutup. Aku mulai nggak bisa mikir positif. Itu di atas nempel tembok, nggak mungkin kucing kan? Iya kan itu di tembok ya Lur ya. Sebelumnya aku juga nggak dengar ada yang naik tangga, jadi bisa kupastikan nggak ada orang lain selain aku di lantai ini. Apa itu? Karena lagi datang bulan, aku cuma bisa nyetel Murotal Al-Baqarah sambil doa-doa dalam hati. Pas paginya, aku lihat posisi pintu lemari masih kebuka. Aku makin gak karuan rasanya. Di kantor, aku coba cerita ke salah satu temanku yang asli sini. Meskipun gak bisa bantu apa-apa, seenggaknya aku bisa ngerasa sedikit lega. Kalau kalau masih kebuka berarti emang beneran ada yang ngebuka dong. Apa itu? Ya, kita lanjut ya Lur ya. Masuk di malam ketiga, masih sama di jam 11-an, aku dengar ada suara aktivitas lagi di area balkon. Tapi yang lebih serem, dari jendela aku bisa lihat ada siluet manusia tinggi besar lagi berdiri. Oh my god, apa itu? Karena lampu kamarku mati dan lampu balkon nyala, jadi kelihatan banget. Aku meringkuk ketakutan di bawah selimut sambil coba telepon temanku yang tadi. Apa itu? Orang kali ya. Jaring ketiga baru diangkat. Aku langsung bilang, Bim, tolong ajak aku ngobrol apa aja yang seru-seru, urgent nih.
Akhirnya Bima temanku itu nanya-nanyain aku soal K-pop yang gue suka. Biar pikiranku teralihkan. Syukurnya berhasil kak. Sampai aku gak sadar siluet itu hilang. Oh my god, K-pop. Kamu menyelamatkan Kak Ai. Paginya pas kerja aku coba laporan ke seniorku. Mungkin karena iba, akhirnya malam itu sehabis bukber, orang-orang kantor pada ngadain tarawih jamaah dan doa bersama di mes. Syukurlah malam-malam setelahnya nggak ada gangguan lagi kak, aman. Sampai akhirnya kamar satunya keisi lagi sama karyawan baru dan kehidupan kami juga berjalan dengan aman. Wah, alhamdulillah. Ini pintar banget ya itu kalau misalkan beneran gangguannya itu gangguan mistis. Nerornya itu milih ketika Kak Ai udah sendirian. Gila sih itu bener-bener iseng ya. Tapi ya Lur ya itu bisa jadi tips yang berguna loh Lur. Kalau misalkan kita ngerasa ada gangguan-gangguan gak jelas gitu, kita harus mengalihkan pikiran kita biar gak terfokus sama si gangguan itu. Bisa mikirin soal K-pop, soal kucing, soal hal-hal yang kita suka. Wah ini terima kasih banget ya Kak Ai untuk tipsnya. Oke Lur kita lanjut ke email yang ketiga, yang terakhir nih ya. Hai Mbak Nafa, aku Kamil. Halo Kamil. Ini ceritaku pas aku baru masuk SMA. Waktu itu Ramadan tahun berapa gitu lupa. Zaman masih pakai BBM pokoknya. BBM tuh 2013 kali ya Lur ya. Kayaknya 2013. Nah, pas sahur aku janjian sama circleku di kampung. Habis subuhan jalan-jalan ke rel kereta terus nyalain mercon atau petasan rakitan. Wah, ini seru banget sih. Ya Allah, vibes-vibes Ramadan di kampung ya nggak sih? Itu lomba yang bentuknya silinder, terus kalau meledak bikin jalanan penuh sampah kertas. Ya, Anyong tahu. Nah, salah satu dari kita emang pro banget kalau soal bikin petasan. Oh ya, by the way, circleku ini ada 7. Cewek 3 dan cowok 4 termasuk aku. Jadi, rel keretanya itu letaknya di dekat Sungai Gede. Kalau di sini disebutnya Sier, Mbak. Terus ada pepohonan bambu dan TPU juga. Zaman itu relnya masih belum ada penjaga dan palangnya. Jadi beberapa kali pernah ada insiden kecelakaan gitu. Wah, gila sih ini. Ada kali besar, ada pepohonan bambu, ada tempat pemakaman umum. Bayang gak sih? Oke, kita lanjut dulu ya, Lur ya. Kita semua akhirnya lengkap kumpul sekitar 5:30. Masih remang-remang mbak pas itu. Temanku itu bawa mercon 3, lumayan gede. Bakal asik banget inilah pokoknya. Oke. Wah, ini momen seru banget sih kayaknya. Sambil nunggu dinyalain, aku sama salah satu temanku yang cewek iseng balapan jalan meniti di atas rel kereta. Sandalku lepas karena pengen ngerasain dinginnya rel kereta. Aku pernah kayak gitu. Aku pernah kayak gitu. Wah, ini bisa relate banget sih. Oke. Pas mercon pertama berhasil dinyalain, kita ketawa ngakak banget pas itu. Dan ngerasa aman juga karena nggak terlalu deket sama rumah warga. Oke. Pas mau nyalain mercon kedua, diam semua tuh. Pada fokus ke temanku yang nyalain sumbu. Tiba-tiba aku denger ada yang ngakak. Kita semua refleks pandang-pandangan. Ternyata mereka pada dengar semua mbak. Tapi malah pada ikut ketawa karena mikirnya yang ketawa tadi itu salah satu dari kita. Lanjut, mercon kedua dinyalain dan ledakannya ini lebih kencang dari sebelumnya. Semua pada senang sampai keprok-keprok, sampai tepuk tangan. Bau khas petasan kecium banget di hidungku. Karena khawatir keburu terang, kita langsung aja nyalain mercon terakhir. Pas banget baru mau dinyalain, lagi-lagi aku denger ada yang ketawa, tapi kali ini agak jauh. Ingatku dari arah bambuan. Terus ketawanya bukan hahaha kayak yang tadi, tapi hihihihi sambil ngelengking. Gila sih ini merinding banget aku. Gak tau ini karena AC atau emang ceritanya serem tapi aku merinding Lur seriusan. Aku yang otomatis noleh ke teman-teman, kulihat muka mereka berubah tegang semua. Ternyata dengar semua mbak. Pas sadar gak ada dari kita yang ketawa, salah satu temanku ada yang lari duluan. Langsunglah diikutin sama yang lain. Hibrid semua sambil teriak. Saking takutnya sampai mercon yang terakhir tuh ditinggal. Kita pada lari ngikutin satu temanku itu ke arah masjid. Sampai masjid ada bapak-bapak lagi nyapu halaman, bingung dan nanyain kenapa ini pada teriak-teriak. Dan di situ aku juga sadar kalau aku cuma bawa sandal sebelah. Itu sih mbak, nggak tahu itu suara dari manusia iseng atau emang yang lain. Thank you Mbak Nafa udah bersedia membaca, semoga terhibur. Sama-sama Mas Kamil, ini sih fix
karena kalian ini mengganggu entitas mereka, soalnya main petasan di deket kuburan. Gitu nggak sih, Lur? Tapi seru juga nggak sih momennya karena rame-rame bareng teman sekampung lari-lari. Wah, itu sih vibes-nya kerasa banget. Wah, seru dan bikin merinding semua, Nur, ceritanya. Keren, 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 keren. Tapi yang paling suka tuh cerita yang terakhir. Itu kebayang banget vibes di kampung subuh-subuh lagi bulan puasa. Wah, yang anak kampung pasti relate nih. Nah, kalau kalian paling suka sama cerita yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Coba komen di bawah. Atau kalau kalian juga punya cerita-cerita horor atau serem selama bulan Ramadan, boleh juga loh kirim ke kita ke alamat email di bawah ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa selalu update sama video cerita sedulur yang lainnya. Sampai jumpa lagi ya, Lur ya. Semangat puasanya, semangat. Assalamualaikum.